Hari itu seluruh keluarga dibantai habis di rumahnya sendiri. Nenek, ibu, anak, semua dihabisi tanpa ampun. Pelaku merencanakan kegilaan ini semua dengan perhitungan yang begitu matang, sampai polisi beneran buntu. Tapi siapa sangka, kejahatan sesempurna ini bocor cuma gara-gara beberapa ekor serangga. Penemuan kecil inilah yang akhirnya menjebloskan dia ke penjara, bahkan sampai vonis mati. Ini bukan film, ini bukan fiksi, ini adalah tragedi kejam yang terbongkar oleh bantuan alam, yaitu serangga. Oke, kita masuk ke ceritanya. Pada hari Minggu yang begitu cerah, tepatnya 6 Juli 2003, di kota Bakersfield, California, Johnny Harper dan keluarganya pergi gerejaan tuh. Johnny ini orangnya getol banget ibadah ya, bareng sama emaknya si Nenek Anderson. Terus anak-anaknya Johnny yang masih pada kecil, bahkan masih ada yang bayi juga, diangkut semua. Jadi pada saat itu suasananya ceria, tunggu sapa sama jemaat yang lain. Pokoknya nggak ada tanda-tanda yang aneh. Selesai gerejaan pada pagi hari itu, mereka pulang dulu tuh ke rumah. Nah, belum ada apa-apa tuh. Masalahnya muncul pas sore harinya. Biasanya, Johnny dan rombongan ini balik lagi ke gereja untuk ikut juga kebaktian atau kegiatan gereja sore harinya. Tapi sore itu, batang hidungnya nggak kelihatan sama sekali. Salah satu sahabatnya ngerasa aneh aja gitu, kok tumbenan sore ini Johnny nggak balik lagi ke gereja. Masih nggak ada kabar dari Johnny. Sebagai sahabat kepo dong. Ini kenapa nih si Johnny ini? Coba dia telepon, kagak diangkat sama sekali. Bahkan sampai hari Selasa, masih nggak ada kabar sama sekali. Nah, pada akhirnya dia langsung gas ke rumah Johnny. Sampai di sana, suasananya sepi banget. Dia berjalan tuh ke pintu utama. Dia ketuk-ketuk, ning, nggak ada jawaban sama sekali. Nggak menyerah, dia pencet bel berkali-kali, mungkin kayak orang kesetanan gitu. Tapi tetap aja, nggak ada jawaban sama sekali. Kecurigaannya nih makin memuncak nih. Dia nggak bisa pulang gitu aja. Nah, karena dia tahu posisi kamar Johnny itu ada di mana, dia puterin itu rumah dari luar menuju jendela kamar Johnny. Dia mendekatkan wajahnya ke kaca jendela yang berdebu itu. Matanya menyipit, mencoba menembus keremangan kamar. Di sana, di atas kasur, dia melihat Johnny terbaring, diam, terlalu diam. Posisi tidurnya kaku, dan di sekitarnya warna merah pekat terlukis di mana-mana. Ya, itu adalah darah. Wah, langsung dong tuh dia mundur secepat-cepatnya dari jendela itu. Dia panik banget. Segera dia telepon polisi, buru-buru dia ngomong histeris kayak, temanku meninggal, dia terbaring di tempat tidur, mati. Dia bahkan gak berani nyentuh pintu rumah itu lagi untuk tahu kondisi sebenarnya yang terjadi di dalam sana. Gak lama polisi datang dan mereka akhirnya membuka pintu rumah itu. Pas pintu itu dibuka, yang mereka lihatnya itu bukan pemandangan kriminal biasa sih. Ini ladang pembantaian. Di kamar tidur itu, Johnny Harper ditemukan tewas. Dan yang bikin hati hancur, dia nggak sendirian. 3 malaikat kecil sudah tak bernyawa. Markus 4 tahun, Lindsay 2 tahun, dan Marshall, bayi mungil yang baru 6 minggu menghirup udara dunia, harus ikut tewas. Di sudut lain, nenek mereka, Eraldsen, juga terbujur kaku. 5 nyawa, 3 generasi, nenek, ibu, anak, semua habis dalam satu kejadian mengerikan ini. Bahkan ya, polisi yang udah senior lihat TKP ini sampai ngomong, ini TKP paling sadis yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Ya gimana gak sadis anjir, cairan merah ada di mana-mana dan 3 generasi diikat semua anjir. Lalu ada satu pola aneh nih, wajah anak-anak ini ditutupi bantal atau selimut gitu. Nah ini aneh banget nih, ini kenapa ya? Nah, untuk lebih menyelami kasus ini, coba kita lihat lagi sekitar nih. Kita balik lagi ke pintu-pintu yang memungkinkan pelaku bisa masuk. Ternyata nggak ada yang rusak loh. Lalu kita juga bisa melihat ada jendela yang pecah. Kacanya berserakan di luar rumah. Apakah pelaku masuk lewat jalur jendela ini ya? Terus kondisi perabotan tuh kacau berantakan, kayak diacak-acak sama pelaku gitu. Nah ini biasanya pola perampokan ya, kayak nyari barang-barang berharga gitu. Dan sebenarnya ada informasi penting. Nenek Anderson ini ternyata tokoh masyarakat di lingkungannya. Ia adalah aktivis hak-hak sipil gitu ya di daerah sini. Dia lumayan vokal tuh menyuarakan hak-hak masyarakat gitu. Nah, polisi ada kecurigaan, apakah ini aksi balas dendam dari kelompok tertentu gitu yang gak suka sama Nenek Anderson. Di tengah rasa sesak dan duka ini, segeralah ayah dari anak-anak malang ini, sekaligus suami Johnny Harper, dikabari. Dia adalah Vincent Brother. Pas dapat kabar ini, Vincent benar-benar shock berat dan hancur sih. Masalahnya, posisi dia saat itu jauh banget. Dia berada di negara bagian berbeda. Dia lagi masa liburan mengunjungi saudaranya di Ohio. Terus ke tempat emaknya juga yang ada di North Carolina. Intinya, dia terpisah 4.000-an kilometer dari lokasi kejadian.
Tapi namanya juga seorang ayah ya, yang baru tahu kalau anak-anaknya tuh meninggal secara tragis. Dia nggak tinggal diam. Dia langsung mendatangi kantor polisi di sana buat kasih laporan yang mungkin aja bisa membantu kepolisian. Dan mungkin juga biar urusannya cepat kelar dan dia bisa segera pulang. Tapi ya gitulah ya, karena prosedur pemeriksaan dan urusan administrasi lainnya, dia baru bisa terbang pulang 3 hari kemudian. Jujur gue nggak kebayang sih ini, betapa nggak tenang perjalanan pulang Pak Vincent. Mungkin aja, sepanjang perjalanan di atas awan itu, dia duduk tidak tenang. Dadanya terasa sesak. Ribuan kilometer terasa seperti jutaan tahun cahaya. Dia pulang bukan ke pelukan keluarga, tapi ke rumah duka. Kasihan Pak Vincent. Sambil nunggu Pak Vincent nyampe ke lokasi kejadian, kita kenalan dulu nih dengan dia. Vincent ini bukan orang sembarangan ya. Dia wakil kepala sekolah di sekolah dasar John C. Freeman. Pendidikannya tinggi coy. Punya gelar master, orangnya rapi, ngomongnya halus, sopan, pokoknya tipe-tipe akademisi terhormat lah. Tapi siapa sangka ya, nasibnya malang banget gitu. Harus kehilangan anak-anaknya dengan cara seperti ini. Singkat cerita, akhirnya dia nyampe ke lokasi kejadian. Wah udahlah, kacau banget hatinya. Tapi ya, di tengah momen sedih kayak gini, namanya polisi ya, tetap aja harus menjalankan prosedur standar mereka buat ngorek-ngorek Vincent dan latar belakangnya. Pas polisi korek-korek lagi latar belakang si Vincent ini, ternyata hubungan dia sama istrinya, Johnny Harper, itu agak rumit coy. Jadi, Vincent dan Johnny menikah tahun 2000. Nah, setahun kemudian, tahun 2001, Vincent ketahuan selingkuh. Akhirnya, status pernikahannya tuh dibatalkan. Walaupun ini agak beda ya sama cerai, tapi ya anggaplah kayak cerai gitu lah ya. Atau status pernikahannya batal gitu. Tapi di momen ini, mereka masih tetap berhubungan gitu, masih keep kontak. Nah, akhirnya karena masih jaga hubungan ini, Johnny hamil anak ketiga mereka. Dan mereka memutuskan untuk menikah lagi tuh pada Januari 2003. Sayangnya nih ya, kesempatan kedua ini nggak berjalan mulus juga. Cuma 3 bulan sampai ke bulan April 2003, mereka pisah ranjang. Lagi-lagi ya karena perselingkuhan Pak Vincent ini nih yang masih terus berlanjut. Candu kali ya. Terus hubungan mereka juga toksik lah dan ada beban finansial. Intinya hubungan mereka tuh berat untuk dilanjutkan lagi. Makanya mereka pisah ranjang. Dan saat polisi menelusuri lebih dalam lagi nih masa lalu Vincent, wah ternyata nih orang chaos juga sih. Jadi Vincent ini ternyata pernah nikah sama 4 orang berbeda. Nah salah satunya si Johnny ini. Tapi ini bukan bagian chaosnya ya. Tapi kisah-kisah berakhirnya hubungan mereka nih yang chaos. Misalnya saat bareng sama istri pertamanya, tercatat dia pernah KDRT anjir. Makanya cerai. Lalu sama istri keduanya saat proses bercerai dengan si Vincent. Nah si Vincent malah mengancam akan membunuh dan bertindak kasar. Waduh serem sih kalau udah main ancam-ancaman kayak gini. Terus ada lagi nih, Vincent pernah diduga melecehkan dan memukul seorang staf perempuan di sekolah tempat dia jadi wakil kepala sekolah. Tapi kasus ini nggak lanjut ke hukum, alias diselesaikan secara kekeluargaan. Dari melihat sisi gelap Vincent ini, polisi mulai sangat curiga dong ini dengan si Vincent. Lalu kalau kita ingat-ingat lagi kondisi TKP yang awalnya tuh dicurigain oleh orang-orang yang balas dendam sama nenek innocent karena dia aktivis gitu. Tapi makin kita dalamin, gak gitu loh. Coba kita ingat nggak, pintu rumah nggak ada yang rusak. Ini petunjuk kalau ini tuh bukan pembobolan. Ada kemungkinan yang masuk tuh orang yang dikenal pemilik rumah, atau pelakunya memang punya kunci sendiri. Tapi kan bisa aja ya dia lewat jendela gitu, makanya jendelanya pecah. Nah, coba kita ingat-ingat lagi, serakan pecahannya itu berada di luar rumah, bukan di dalam rumah. Ini artinya orang yang mecahin kaca itu bukan dari luar pengen masuk, tapi dari dalam dia pecahin itu kaca, makanya serakan kacanya ada di luar karena gaya dorong dari dalam keluar gitu. Ditambah ya guys, pas diulik sama polisi, emang tempat kejadian itu kayak berantakan perampokan gitu ya, kayak perampok yang nyari barang-barang berharga gitu. Tapi sebetulnya gak ada barang berharga yang hilang. Maling mana yang masuk cuma buat ngacak-ngacak doang tapi kagak nyolong TV. Ini sih kerasa banget ya kayak settingan gitu ya, kelihatan kayak mau nunjukin kalau ini tuh perampokan, tapi sebenarnya bukan perampokan gitu. Dan yang paling dari awal bikin janggal, ada pemandangan mengerikan kan, yang anak-anaknya tuh meninggal dalam keadaan mukanya tuh tertutup bantal atau selimut gitu. Ini pola depersonalisasi. Sederhananya, pelaku mencoba membuat korban bukan lagi seperti person atau orang. Kenapa begini? Karena pelaku tuh kagak sanggup lihat muka korban pas mati. Jadi mendingan ditutup aja, anggap aja benda mati gitu. Nah, pola depersonalisasi gini, biasanya tuh pelakunya tuh orang yang kenal, kayak kerabat atau keluarga sendiri. Kalau pelakunya orang asing, ya cenderung bodo amat aja gitu, ditinggal gitu aja si mayat-mayat ini. Lalu untuk motif, kenapa Pak Vincent tega melakukan ini semua?
Penyidik pada saat itu mengasumsikan motifnya karena pas bulan April, Joanny dan Vincent pisah ranjang akibat perselingkuhan si Vincent ini nih. Sehingga ini akan berujung ke perceraian. Kalau jadi cerai karena kesalahan Vincent, berarti kedepannya dia harus bayar tunjangan anak dan istri yang jumlahnya tuh lumayan gede banget tiap bulan. Kalau Joanny dan anak-anaknya masih hidup, Vincent bakal miskin karena harus bayar terus-terusan. Tapi kalau mereka semua meninggal, Vincent bebas dari tanggungan itu. Dia nggak perlu bayar tunjangan sepeser pun. Jadi mungkin di otak kriminalnya, mereka hidup, saya rugi. Sesimpel dan sekejam itu. Dengan kata lain, melenyapkan 3 generasi dari nenek Ernestine sebagai mertuanya, Bu Joanny selaku istrinya yang akan segera bercerai, dan anak-anaknya sendiri. Itu adalah caranya untuk mendapatkan lembaran baru dalam hidupnya. Dari semua yang gue ceritain tadi, oke, teorinya kalau orang terdekat pelakunya ada nih. Motif Vincent bisa melakukan hal sekejam itu juga ada nih. Tapi bukti kalau Vincent nih memang benar pelakunya mana gitu. Nah ini masalah besarnya guys. Lo masih inget kan posisi Vincent waktu kejadian? Dia ada di negara bagian berbeda, yaitu di Ohio. Nah jaraknya ini dari lokasi kejadian, California, kota Bakersfield, itu jauh banget coy. 3.500 sampai 4.000 km. Itu tuh kayak dari ujung Jawa Barat ke Jawa Timur. Tapi dikali 3 anjir. Nah karena nggak masuk akal nih kalau Vincent pelakunya, jadi polisi ngecek-ngecek lagi alibinya Vincent, berharap nemu celah bohong. Tapi yang mereka temuin malah bukti-bukti yang kuat banget, bukan Vincent pelakunya. Kayak tiket pesawat dia ada nih, dia terbang ke Ohio tanggal 2 Juli ya ada gitu. Saksi mata, tetangga dan saudaranya di Ohio confirm juga kalau dia tuh ada di sana. Nah, rekaman CCTV juga nunjukin Vincent tuh terekam kamera lagi belanja di toko di Ohio. Bahkan history transaksi kartu kredit ada nih. Kartunya dipakai belanja di Ohio di hari-hari sekitar kejadian pembunuhan itu tuh, tanggal 6 Juli 2003. Nah, polisi bengong dong, motifnya ada nih. Orangnya mencurigakan juga. Tapi secara hukum fisika, mustahil dia pelakunya. Manusia nggak bisa teleportasi. Nggak mungkin dia bunuh keluarganya di California. Padahal badannya itu masih belanja di Ohio. Kasus ini buntu. Logika mereka bilang kalau Vincent ini jelas nih mencurigakan banget. Tapi buktinya bilang kalau Vincent tuh bersih. Di tengah kebuntuan ini, ada satu detektif dari kepolisian yang nyelutuk kayak, gimana kalau Vincent dari Ohio ke sini nggak naik pesawat? Gimana kalau dia nyetir mobil terus sampai sini, terus ngebunuh, terus balik lagi ke sana? Ini gila sih. Nyetir dari Ohio ke California itu tuh butuh waktu berhari-hari banget, jauh banget. Tapi ya mungkin aja sih. Akhirnya polisi ngecek aktivitas Vincent selama di Ohio. Mereka nemuin fakta kalau Vincent sempat menyewa mobil. Nah loh, polisi nanya ke Vincent, buat apa sewa mobil? Vincent jawab santai, ya buat keliling Ohio, cari hiburan, belanja, terus main-main ke North Carolina. Ya gitu-gitu aja lah. Ya masuk hal sih ya kali kagak boleh nyewa mobil. Tapi polisi masih kepo banget. Mereka akhirnya menyita mobil sewaan itu buat diperiksa. Dan disinilah ditemukan sebuah kejanggalan. Pas polisi ngecek angka di odometernya, itu nambah drastis banget. 5.400 mil. Itu tuh sekitar 8.700 km. Anjir itu gede banget sih, lu keliling Ohio doang apa keliling benua anjir. Nah, angka ini nih terlalu pas buat perjalanan pulang pergi Ohio, California. Tapi kan si Vincent ini masih bisa ngeles aja gitu ya. Emang nggak bisa ya keliling Ohio muter-muter nggak jelas gitu sampai tembus 8.700 km? Ya bisa aja sih, cuman itu butuh berapa putaran itu? Nah, walau udah ada angka janggalnya di odometernya, nggak ada bukti yang meyakinkan atau bukti yang spesifik kalau dia memang benar melakukan perjalanan ke California, ke lokasi kejadian buat eksekusi. Dan di mobilnya pun bersih, nggak ada jejak DNA yang tertinggal yang mengarah ke pembunuhan tersebut. Polisi tetap butuh bukti yang kuat kalau memang benar Vincent pergi ke California. Bukan cuma angka odometer yang nantinya bisa dibantah pakai alasan emang suka nyetir mobil terus-terusan aja gitu. Walau ini alasan yang agak bodoh, tapi tetap bisa dijadikan alasan. Mobil ini masih dipretelin sama tim forensik kepolisian, dan mereka tuh nggak nemu apa-apa. Sampai, ini nih bagian paling mind-blowingnya. Sampai akhirnya mereka ngebongkar bagian radiator dan filter udara. Di sana numpuk banyak banget bangkai serangga. Ada yang utuh, ada yang cuman kaki doang, ada yang tinggal kepala.
Nah, buat orang awam, ini tuh sampah gitu dah. Buat gue juga ya, ini sampah gitu. Namanya mobil jalan ya pasti nabrak serangga lah. Pada nyelip-nyelip di radiator atau filter udara gitu ya, biasa aja lah ini. Tapi tim forensik kepolisian mencoba hal yang unik. Bagaimana kalau bangkai-bangkai serangga ini kita periksa ke ahli serangga? Mungkin aja ditemukan sebuah petunjuk. Jujur gue masih belum kepikiran untuk apa ini semua. Nah, lalu kepolisian membawa bangkai-bangkai serangga ini ke Dr. Lin Kimzi. Dia adalah seorang ahli entomologi terkemuka alias ahli serangga. Di bawah sorotan lampu laboratorium yang dingin, Dr. Kimzi mulai bekerja dengan ketelitian yang sangat tinggi. Ia memungut puing-puing serangga itu satu persatu, sepotong sayap yang robek, patahan kaki yang rapuh, hingga kepala serangga yang terpisah dari badannya. Di atas meja periksanya, serpihan-serpihan makhluk kecil itu disusun kembali layaknya sebuah puzzle kematian yang rumit. Hingga akhirnya, kerja keras itu terbayar. Teridentifikasilah jenis serangga apa saja yang ada di sana. Ini mind-blowing banget. Dari temuan Kimzi, dia bisa memaparkan peta sebaran habitat serangga ini. Ada di mana aja gitu. Kayak jenis serangga ini nih harusnya ada di sini nih. Nah, kalau yang ini nih harusnya di wilayah ini nih. Dan yang ini nih nggak mungkin hidup di sini. Yang mana ini bisa jadi petunjuk mobil itu kemana aja. Anjay, keren banget ini si Kimzi. Jadi hasil temuannya, dia menemukan belalang kaki merah besar. Yang ini tuh habitatnya banyak di Nebraska atau Kansas. Berarti mobil ini melewati Nebraska atau Kansas. Dan petunjuk besarnya nih, belalang ini kagak ada cuy di Ohio. Nah loh, kok ada di mobil Vincent nih yang ngakunya cuman keliling Ohio. Kita lanjut nih, terus dia nemuin juga tawon kertas. Ini sebagai bukti kunci nih. Tawon ini mustahil ada di Ohio menurut pengetahuannya Kimzi. Malahan gongnya, tawon ini pusatnya tuh melimpah di California cuy. Berarti, ini mobil udah masuk ke area California. Wilayah terjadinya pembunuhan. Udah tuh, nggak bisa berkutik nih Pak Vincent. Nggak sampai di situ kehebatan Kimzi. Dia menyadari kalau selama dia nyusun-nyusun bangkai serangga ini, dia kok nggak nemuin kupu-kupu ya. Nah, kupu-kupu ini adalah serangga diurnal, alias serangga siang hari. Jadi, Kimzi menyimpulkan ini mobil dibawanya tuh malam hari aja. Wah, suspek banget sih ini kalau bawa mobil malam-malam doang. Dan polisi meyakini ini adalah cara Vincent melakukan perjalanan rahasia dengan kecepatan tinggi di malam hari, biar nggak kelihatan siapa-siapa. Karena kalau udah kelihatan walau cuma sama satu saksi pun, semua rencana langsung gagal. Semua temuan ini meruntuhkan klaim dari si Vincent yang mengatakan dia nggak pernah meninggalkan Ohio. Nyatanya, bukti-bukti serangga ini yang berbicara kalau saat kejadian, Vincent malah melakukan perjalanan darat ke California. Boom, Vincent dikalahkan oleh alam. Coba kita reka ulang kegilaan perjalanan Vincent ini. Sebelum berangkat, dia kasih kartu kreditnya ke saudaranya. Kayak, nih pakai nih buat belanja sepuasnya. Wah, denger ini siapa yang bisa nolak anjir? Padahal, itu trik biar jejak digitalnya. Seolah-olah tuh dia lagi shopping di Ohio saat di hari-hari kejadian pembunuhan. Malam itu, Vincent tancap gas sendirian, membelah jalanan antar negara bagian yang gelap gulita. Matanya mungkin merah menahan kantuk. Badannya remuk duduk berjam-jam. Tapi adrenalin jahat di otaknya bikin dia tetap melek. Ribuan kilometer dia tempuh dengan satu tujuan, pembantaian. Saat istirahat untuk ngisi perut dan bensin, dia belanja yang pasti nih pakai uang tunai. Tindakan yang begitu rapi untuk menutupi semua jejak perjalanan rahasia ini. Dia kembali mencengkram setir, melanjutkan perjalanan gila itu. Tidak ada keraguan, tidak ada rem hati nurani. Di benaknya, nyawa istri dan anak-anaknya hanyalah beban. Dan malam ini, dia akan menutup buku kehidupan lama itu dengan tinta darah, demi sebuah lembaran baru yang bersih. Setiap sorot lampu dari spion membuatnya waspada. Jantungnya berdegup kencang. Adrenalinnya memuncak, takut terlihat oleh siapapun. Dia tahu betul, jika ada satu kesalahan kecil, jika ada satu sirine polisi yang menyala di belakangnya, maka skenario sempurnanya akan runtuh seketika dan semuanya tamat. Hingga akhirnya dia sampai di rumah istrinya. Dia menatap bangunan yang seharusnya penuh kehangatan itu dengan sorot mata yang dingin. Dengan tubuh yang remuk kurang tidur, dia keluar dari mobilnya, melangkah ke rumah itu. Masuk tanpa suara. Di sanalah ia berubah peran menjadi malaikat maut. Dimulai dari Joanny yang mungkin akan memberikan perlawanan. Dihabisi. Lalu tanpa jeda, ia menumpahkan kebenciannya pada sang mertua. Hingga akhirnya tibalah giliran anak-anaknya. Di momen inilah, sisa-sisa kemanusiaannya mungkin sempat bergetar. Ia menutup wajah-wajah mungil itu dengan bantal atau selimut, seolah setitik nuraninya tak sanggup menatap mata buah hatinya sendiri.
saat nyawa mereka direnggut. Setelah misi keji ini tuntas, tanpa istirahat, Vincent langsung tancap gas lagi balik ke Ohio. Anjir lah, kalau kita lihat dari perjalanan si Vincent ini gila sih. Ini orang nih dedikasinya buat ngebunuh itu bener-bener di luar nalar. Bodoh amat sama badannya remuk, matanya sepet. Dia tetap gaspol ribuan kilo cuma buat satu tujuan, pembunuhan. Apa nggak ada gitu ya? Dilema gitu, kayak sedetik aja gitu, kayak mikir, ini gue lanjut apa kagak nih ya? Tapi yang terjadi ya ini. Akhirnya, Vincent berhasil dibawa ke meja persidangan dan diadili. Lalu pada tahun 2007, pengadilan berdasarkan semua bukti yang ada memvonis hukuman mati pada Vincent. Tapi kapan eksekusinya dilakukan, itu tuh masih belum ditetapkan ya. Vincent sampai sekarang masih membeku di penjara. Dan dia masih tetap kekeh kalau bukan dia pelakunya. Dia masih mainin peran kalau dia itu adalah korban salah tangkap. Kasus ini ngajarin kita satu hal, lo bisa aja pinter, lo bisa punya gelar master, lo bisa ngerancang rencana kayaknya tuh sempurna banget gitu. Tapi lo nggak bisa ngalahin alam. Siapa sangka, kejahatan sesempurna ini runtuh cuma gara-gara serangga yang nyangkut di filter mobil. Serangga-serangga kecil ini sudah cukup buat ngirim dia ke hukuman mati. Nah, menurut kalian gimana guys? Dari semua bukti yang ada, walaupun agak unik ya buktinya serangga, apakah Vincent benar-benar pelakunya? Atau sebetulnya masih ada kemungkinan kalau bukan dia pelakunya? Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Dan juga terima kasih ya yang udah dengerin sampai akhir dan subscribe channel ini. Akhirnya channel ini mencapai 1000 subscribernya. Kebanggaan sih. Walaupun masih kecil banget sih ini jujur. Tapi jujur banget gue happy sih ini. Setelah penantian yang anjir panjang sih kayaknya setahun. Ya mungkin karena gue males-malesan juga sih uploadnya. Pokoknya thank you lah ya. Bye-bye.